Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nadia Arofah Nurubay. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari makalah yang berjudul Digitalisasi Kitab Kuning, Aplikasi dan Software dalam Pembelajaran di Era Digital. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa belajar dan berbagi ilmu pada hari ini. Teman-teman, kita hidup di zaman yang serba digital. Hampir semua aktivitas sekarang sudah berbasis teknologi, termasuk dalam dunia pendidikan Islam. Kalau dulu kitab kuning hanya bisa dipelajari melalui buku cetak yang tebal dan terbatas, sekarang kitab tersebut sudah bisa diakses melalui HP atau laptop. Nah, proses perubahan dari bentuk cetak ke digital inilah yang disebut sebagai digitalisasi kitab kuning. Digitalisasi ini tentu memberikan kemudahan karena kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Tapi di sisi lain ada juga tantangan yang perlu kita perhatikan seperti keakuratan teks dan kemampuan dalam menggunakan teknologi. Dari makalah ini ada beberapa hal yang dibahas, yaitu apa itu digitalisasi kitab kuning, apa saja aplikasi yang digunakan, manfaat dan dampaknya, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana implikasinya dalam pembelajaran. Tujuannya yaitu adalah agar kita bisa memahami digitalisasi kitab kuning secara lebih menyeluruh dan bijak dalam menggunakannya. Digitalisasi kitab kuning itu sebenarnya adalah upaya mengubah kitab-kitab klasik ke dalam bentuk digital. Tujuannya biar lebih gampang diakses, lebih praktis, dan tentunya bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah, kalau kita kaitkan dengan ajaran Islam, ini juga nyambung banget sama perintah pertama yang Allah turunkan, yaitu tentang membaca. Dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1 disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari sini kita bisa lihat Islam itu dari awal sudah mendorong kita untuk belajar dan membaca. Jadi, digitalisasi ini bisa kita anggap sebagai cara modern untuk memperluas makna Iqra itu sendiri. Kalau dulu kita baca lewat buku, sekarang kita bisa baca lewat HP atau laptop. Yang penting semangat belajarnya tetap ada. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep digitalisasi kitab kuning. Digitalisasi kitab kuning adalah proses mengubah kitab klasik Islam dari bentuk cetak menjadi format digital seperti PDF, aplikasi, atau website. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah akses, menjaga kelestarian kitab, serta membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Saat ini sudah banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk mengakses kitab kuning. Contohnya seperti Maktabah Syamilah yang berisi ribuan kitab dan bisa digunakan secara offline. Kemudian ada Al-Maktabah Al-Waqfiyah yang menyediakan kitab dalam bentuk PDF. Selain itu, ada juga aplikasi dari Kementerian Agama dan berbagai pesantren digital. Dengan adanya aplikasi ini, belajar kitab kuning jadi jauh lebih praktis dan fleksibel. Kalau kita lihat, digitalisasi ini punya banyak manfaat. Kita bisa mengakses kitab kapan saja, lebih hemat biaya, dan mencari materi dengan cepat. Selain itu, teknologi juga bisa meningkatkan minat belajar, terutama bagi generasi muda. Namun, ada juga dampaknya. Salah satunya adalah berkurangnya interaksi langsung antara guru dan santri. Padahal bimbingan guru itu sangat penting dalam memahami kitab kuning. Selain itu, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam digitalisasi kitab kuning. Pertama, keakuratan teks digital yang kadang masih terdapat kesalahan. Kedua, belum semua orang memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Dan yang ketiga, keterbatasan fasilitas di beberapa tempat. Dan yang terakhir, adanya kekhawatiran berkurangnya nilai tradisional dalam pembelajaran. Dari sisi pembelajaran, digitalisasi membawa perubahan yang cukup besar. Pembelajaran menjadi lebih fleksibel, guru bisa menggunakan media digital, dan santri bisa belajar lebih mandiri. Namun, peran guru tetap sangat penting sebagai pembimbing, agar pemahaman terhadap kitab tidak salah. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa digitalisasi kitab kuning merupakan langkah penting dalam menghadapi perkembangan zaman.
Teknologi memberikan banyak kemudahan, tetapi tetap harus digunakan dengan bijak. Kita tidak boleh meninggalkan metode tradisional karena keduanya saling melengkapi. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah perlu meningkatkan literasi digital, mengembangkan aplikasi yang lebih baik, dan tetap menjaga keseimbangan antara metode digital dan tradisional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.